keladi juga kan perlu perawatan, tetapi jangan berlebihan. Nah, kalau misalkan kita merawatnya dengan asal-asalan aja, nah seperti ini kejadiannya, daunnya bisa bolong dan juga menjadi mengerongi keindahan sobat semuanya. Nah, penyebabnya apa? Nah, penyebabnya kemarin pas mungkin di tempatku ini lagi musim belalang ya sobat semuanya. Nah, untuk penanganan secara tepat, aku ini membuat semprotan yang dibuat dari bahan kimia yang memang udah dibeli sih ya, udah paketan gitu. Nah, tiba-tiba kan udah sinar mataharinya lumayan sih, udah jam 9. Aku lupa kalau misalkan daun keladi kan dia itu tidak tahan terhadap obat-obatan kimia yang memang disemprotkan ke daun. Nah, kemarin kan karena banyak belalang, aku coba aja sih setelah jam 9 lebih dan terik mataharinya udah lumayan banget sih di tempatku. Nah, alhasil seperti tadi, bolong. Nah, kalau misalkan sobat pemula harus hati-hati, karena kalau misalkan mau nyemprot daun keladi itu harusnya sih pagi-pagi ataupun sore sekalian gitu kan, setelah jam 4 sore itu lebih bagus karena mataharinya udah mulai redup sobat semuanya. Jadi kalau sobat semua ingin memberikan obat-obatan atau apa ya, zat kimia, jangan sampai untuk semprotan daun itu di siang terik matahari, itu bisa rusak daunnya sobat semuanya ya. Jadi tolong diperhatikan jangan sampai terkena daun ketika itu sinar matahari sedang terik ya. Ini contohnya, ini aku juga menyesal nih, karena padahal aku udah tahu, cuman karena kemarin ini aja sih, karena banyak belalang jadinya aku pikir ini enggak seperti ini. Nah, selain untuk daun, hati-hati juga nih pemberian pupuk pada akar juga. Nah, seperti kebanyakan NPK juga itu akan menyebabkan dia menjadi seperti tadi daunnya, karena kalau misalkan kebanyakan dosis sama aja sih imbasnya ke daun. Makanya harus hati-hati. Namun kalau misalkan disiram ke akar itu lebih gampang sih ya. Kalau misalkan kebanyakan nutrisi tinggal disiram aja, dibanyakin air. Beda dengan daun, kalau daun udah nggak bisa tertolong itu sobat semuanya. Keladi ini padahal lebih cakep sih, lebih cakep aslinya karena memiliki daun yang sangat hijau, hijaunya hijau pekat banget sobat semuanya. Jadi berbeda banget dengan yang di foto yang di kamera ini ya. Ukuran daun keladi ini sama sih dengan ukuran keladi Merijani, namun setang sih agak beda, lumayan tinggi walaupun di tempat yang tercukupi sinar matahari ini nggak bisa pendek sobat semua. Dan ini hijaunya hijau pekat banget ditambah dengan warna batang, warna setang yang hitam pekat banget. Pokoknya ini cakep banget kalau misalkan dilihat dari aslinya, ditambah daunnya ini kan seperti ditaburi mutiara yang bagus banget sih. Jadi warna pink rada merah gitu ditambah dengan warna putih silver juga. Jadi kalau misalkan di daun hijau yang pekat banget, nah bagus banget kan kalau ada bintik-bintiknya. Untuk sobat pemula sih, kalau misalkan untuk ngasih nutrisi ke daun ataupun untuk mencegah belalang ya, pakai yang alami aja sih, parutan bawang merah atau bawang putih. Nah, disaring kasih aja sih ya. Kalau misalkan kira-kira 1 sendok bawang putihnya yang udah diparut, kasih 1 liter air. Nah, itu bagus banget sih untuk semprot-semprot anti belalang ya, atau anti hama lainnya. Cuman itu mungkin bertahan sih sampai 4 harian. Kalau misalkan baunya udah hilang ya udah datang lagi itunya, si hama-hama daunnya. Namun itu lebih aman, nggak merusak daun. Udah aku praktekkan beberapa kali. Cuman kalau yang ini sih karena
belalang emang lagi musim-musimnya, jadi pakai kimia, obat kimia kemarin, dan alhasil lumayan daunnya rusak sobat semuanya. Nah, apalagi kalau semacam ini kan mau tumbuh pucuk baru. Nah, kalau misalkan disemprot dengan bahan kimia, kemungkinan dia rusak daunnya. Makanya harus hati-hati ya dalam pemberian yang kimia terhadap daun-daun keladi yang masih muda. Apalagi kalau disemprotnya pada siang hari. Jadi harus berhati-hati sobat pemula semuanya ya. Semoga video kali ini bermanfaat dan adalah hal positif yang bisa diambil sobat semuanya. Oke.